Pada bulan Oktober tahun 2009, kanal berita di internet begitu ramai diperbincangkan oleh warganet akibat sebuah postingan dari sosial media seseorang yang menyatakan bahwa dirinya telah terinfeksi virus HIV/AIDS dan telah melakukan hubungan seksual dengan 279 orang pria. Selain pengakuan yang sensasional tersebut, hal lain yang membuat warganet begitu heboh dikarenakan nama seorang petinggi polisi yang ikut dicantumkan sebagai salah satu pria yang pernah berhubungan intim dengan wanita yang kini viral itu. Bahkan demi untuk membuktikan perkataannya tersebut, wanita itu juga membagikan sebuah foto yang berisikan identitasnya dan juga diagnosis dari sebuah lab rumah sakit yang menyatakan bahwa dirinya menderita HIV/AIDS. Dari bukti yang dibagikan tersebut diketahui wanita itu bernama Deli dan berusia 29 tahun. Dalam postingannya, Deli menceritakan kisahnya yang begitu dramatis. Deli menceritakan bahwa dirinya semenjak kecil hidup sangat menderita. Ketika sang ayah telah meninggal dunia, ibunya kemudian menikah kembali dengan seorang laki-laki. Awalnya, Deli begitu bahagia karena ia berpikir kini dirinya akhirnya mendapatkan sosok ayah dari ayah sambungnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, gelagat keji sang ayah sambung akhirnya terlihat juga. Selain kasar, yang membuat Deli sangat menderita adalah ia kerap kali diruda paksa oleh sang ayah sambung ketika usianya masih 15 tahun. Akibat trauma yang ditimbulkan dari perbuatan tidak senonoh ayah sambungnya, Deli akhirnya mengalami pergolakan batin yang berujung pada keputusannya untuk berhenti sekolah ketika ia masih duduk di bangku SMP. Selain itu, keputusan tersebut juga bersamaan dengan perginya Deli dari kediaman sang ibu dan memutuskan untuk tinggal seorang diri. Dikarenakan ia pergi begitu saja tanpa berpamitan, Deli pun tidak mendapatkan bantuan apapun dari ibunya. Oleh karena itu, demi menyambung hidup, Deli kemudian bekerja serabutan hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan pekerjaan di tempat karaoke. Namun bekerja di tempat tersebut nyatanya tidak membuat Deli bisa hidup dengan nyaman. Karena ingin meningkatkan penghasilannya, mau tak mau ia harus menjajalkan tubuhnya untuk mendapatkan uang lebih. Selama menjajalkan tubuhnya, Deli mendapatkan begitu banyak klien yang memiliki berbagai macam latar belakang pekerjaan. Salah satunya termasuk seorang petinggi kepolisian. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun memiliki profesi yang sangat riskan tersebut, pada akhirnya Deli harus menerima kenyataan yang selama ini sangat ia takuti. Pada suatu hari, Deli merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Oleh karena itu, ia kemudian memeriksakan dirinya ke sebuah rumah sakit. Dalam pemeriksaan tersebut, dokter yang memeriksa dirinya menyarankan Deli untuk melakukan tes darah. Setelah ia melakukan tes tersebut, pihak lab dari rumah sakit menyatakan bahwa Deli positif menderita HIV/AIDS. Oleh karena tidak ingin memberikan dampak lebih jauh, ia memposting nama-nama klien yang dapat ia ingat dan memberikan informasi pribadinya ke media. Setelah postingan Deli tersebut tersebar ke media, banyak warganet yang mengecam tindakan Deli. Namun juga banyak yang mengecam tindakan pria-pria yang menjadi klien Deli. Akan tetapi, yang memberikan dukungan kepada Deli pun juga tidak sedikit. Akibat reaksi yang beragam dari warganet itulah, postingan Deli ini menjadi viral, hingga kanal berita pun mengunggahnya. Kehebohan ini pada akhirnya sampai kepada pihak kepolisian. Apalagi ditengarai salah seorang petinggi polisi
juga termasuk dalam daftar klien yang sempat disebutkan oleh Deli sebelumnya. Tentu saja adanya nama itu menjadi suatu daya tarik tersendiri baik dari pihak netizen maupun kepolisian sendiri. Demi untuk menemukan kejelasan perihal berita viral tersebut, pihak kepolisian kini kemudian mulai melakukan penyelidikan awal. Tak lama, polisi pun kemudian menghubungi Deli untuk dimintai keterangan. Deli yang kini tengah hadir di kantor polisi kemudian menjelaskan semuanya kepada pihak kepolisian dan meminta bantuan polisi untuk menemukan dalang di balik kejadian ini. Namun sebelumnya, untuk mendapatkan bukti yang lebih akurat, polisi meminta Deli untuk melakukan tes darah yang diawasi ketat oleh tim dari kepolisian. Pengawasan itu dilakukan dengan harapan bahwa tidak adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sambil menunggu kejelasan dari hasil lab, Deli kemudian memberikan keterangannya dengan cerita versi dirinya. Diketahui Deli lahir di Rongcheng, Hebei. Ia merupakan anak tunggal di keluarganya. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, orang tua Deli mencurahkan semua kasih sayang mereka kepada putri semata wayangnya itu. Demi untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, ketika Deli berusia sangat muda, ayahnya bekerja di luar kota. Namun tak lama bekerja di sana, sang ayah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayah Deli meninggal dunia. Sepeninggal sang ayah, Deli dan ibunya dihadapkan dengan kondisi yang amat sulit. Selain hilangnya sosok pelindung, kondisi ekonomi yang carut-marut kini harus dihadapi oleh ibu dan anak itu. Setelah beberapa waktu berjibaku dengan kerasnya hidup, pada suatu hari ketika usia Deli menginjak 10 tahun, ibu Deli diperkenalkan dengan seorang laki-laki. Dari pertemuan itu, dikarenakan keduanya sudah tak muda lagi dan siap membina rumah tangga, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu pun berjalan dengan sangat baik. Ayah sambung Deli memperlakukan putri dari istrinya itu seperti anak kandungnya sendiri. Apalagi setelah menikah, diketahui sang ibu dan ayah sambung Deli belum dikaruniai anak. Sebelum menutup perbincangannya dengan penyidik, Deli dengan tegas menyatakan bahwa ayah sambungnya tidak pernah melecehkan dirinya. Dan semua yang dibicarakan di media internet selama ini hanya kebohongan semata. Kembali demi untuk menyelesaikan kasus ini, polisi membagi timnya menjadi 2 tim. Tim pertama bertugas menyusuri laman internet guna menemukan si pemilik akun yang pertama menyebarkan berita ini. Sedangkan tim kedua bertugas menyambangi kediaman orang tua Deli di Hebei. Ketika polisi di tim 2 sampai di daerah rumah tinggal orang tua Deli, polisi mendapati beberapa tetangga yang menyatakan ketidaksukaannya kepada Deli dan orang tuanya. Dengan nada sinis, mereka mengucapkan sumpah serapah kepada Deli karena telah menyebabkan banyak laki-laki menderita karena sakit yang dideritanya. Yang mana hal itu dirasa cukup ironis mengingat keamanan dalam berhubungan intim sejatinya adalah tanggung jawab kedua belah pihak, bukan hanya tanggung jawab si wanita. Oleh karena itulah, polisi tidak mau menghiraukan gosip-gosip yang tidak jelas dari para tetangga orang tua Deli. Polisi yang kini telah berhasil menemui orang tua Deli kemudian kembali bertanya mengenai apa yang mereka ketahui tentang kehidupan Deli selama ini. Pasangan yang kini sudah berumur itu dengan tertunduk lesu mengatakan bahwa selama ini Deli adalah anak yang baik. Hubungan Deli dengan sang ayah sambung juga sangat baik. Bahkan ketika mereka berdua belum menikah, ayah sambung Deli yang mengetahui betapa sulitnya kehidupan Deli dan ibunya merasa iba. Oleh karena itulah, ia kemudian memberanikan diri untuk berkenalan dengan ibu Deli.
Meskipun dari awal ayah sambung Deli memang mencari jodoh, namun ia juga bersimpati dengan Deli dan ibunya. Dilandasi atas ketulusan itulah selama ini kondisi keluarga Deli berjalan dengan harmonis. Menurut ayah sambung Deli, setelah berita mengenai Deli itu tersebar, beberapa kali ia mendapati orang-orang tidak dikenal melempari halaman rumahnya dengan kotoran binatang. Dan tidak hanya itu, kini foto-foto telanjang Deli juga telah disebarkan kepada beberapa tetangganya. Ayah sambung dan ibu Deli mengatakan bahwa kini mereka takut untuk keluar rumah dan melakukan aktivitas setelah tersebarnya foto-foto Deli. Kerap kali mereka mendapatkan perundungan dari para tetangga. Polisi kemudian bertanya kepada Deli yang pada saat itu juga berada di rumah orang tuanya. Apakah mungkin ada orang yang Deli curigai? Menurut Deli, jika melihat dari foto-foto vulgar yang disebarkan, ia mencurigai mantan kekasihnya yang bernama Lee. Ketika ia berusia 20 tahun, Deli berkenalan dengan Lee di tempat kerja. Pada saat itu, Lee diketahui berusia 5 tahun lebih tua dari dirinya. Karena Lee yang bersikap sangat manis ketika mendekati Deli yang masih naif, pada akhirnya menerima ajakan Lee untuk menjalin hubungan. Namun ketika menjalani hubungan, Lee kerap kali memukuli Deli. Jika sesuatu yang Lee inginkan tidak Deli penuhi, Lee akan langsung memukulinya tanpa berpikir 2 kali. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan, Deli nampaknya sudah tidak kuat untuk mentoleransi sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Lee. Karena itulah Deli sering meminta putus. Namun ketika meminta putus, Lee selalu mengancam Deli akan menyebarkan foto telanjangnya. Karena ketakutan itulah dengan terpaksa Deli pun akhirnya bertahan. Akan tetapi ketika Deli mengetahui sebuah kebohongan besar yang selama ini disimpan oleh Lee, ia tidak mundur. Deli diketahui kini kekeh memutuskan hubungannya dengan Lee semenjak dirinya mengetahui bahwa Lee selama ini sudah menikah dan memiliki anak. Bagi Deli, hal itu adalah hal yang prinsip. Oleh karena itulah, meskipun kemarahan dan ancaman terus dilontarkan oleh Lee kepada Deli tetap bersikukuh meninggalkan Lee. Polisi yang kini mendapatkan keterangan jelas dari Deli dan keluarganya kemudian berencana untuk melacak Lee. Di tengah-tengah itu, tim pertama yang bertugas untuk menyusuri laman internet guna menelusuri akun yang memposting cerita Deli tersebut mendapati bahwa akun itu dimiliki oleh Lee. Tak lama kemudian, hasil lab dari rumah sakit yang telah dipercaya oleh tim kepolisian juga mengirimkan hasil tes darah yang sebelumnya dilakukan oleh Deli. Dari laporan itu menyatakan bahwa Deli negatif memiliki penyakit mematikan tersebut. Dengan berbekal beberapa alat bukti itulah, polisi pun akhirnya berhasil menangkap Lee. Lee yang diketahui memiliki temperamen yang buruk itu nyatanya terlihat gemetar ketika ditangkap. Dalam pengakuannya kepada polisi, Lee menyatakan bahwa ia memang menyebarkan berita bohong itu. Ia juga menggunakan Photoshop untuk memalsukan rekam jejak Deli yang menyatakan bahwa Deli menderita penyakit HIV/AIDS. Dengan suara yang lirih, Lee kembali mengungkapkan alasannya menyebarkan berita bohong tersebut. Lee mengatakan bahwa dirinya merasa sakit hati karena Deli memutuskan hubungan dengan dirinya secara sepihak. Akan tetapi anehnya, meskipun memiliki alasan demikian, Lee juga tidak menampik bahwa dirinya memang telah memiliki istri dan anak. Sikap egois inilah yang membuat Lee melakukan tindakan menjijikannya itu hingga kini akhirnya ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Atas tindakannya itu, Lee dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh pengadilan atas pencemaran nama baik yang ia lakukan terhadap Deli.
Selama berlangsungnya penyelidikan kasus Delhi ini, pihak kepolisian beberapa kali sempat melakukan konferensi pers demi untuk meluruskan berita yang simpang siur mengenai Delhi. Namun, tidak semudah itu membuat semua orang mempercayai bahwa Delhi adalah korban dan semua berita tentang dirinya yang telah disebarkan oleh Lee